apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan biro hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan raper di PN Jaksel. Itu KPK sudah yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu? Ya, kita kalau berbicara pra peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan kuasa hukumnya juga mau surat kan, penundaan pemeriksaan sampai hasil praktek. Itu KPK menyikapinya bagaimana, Mas? Ya, atas permohonan tersebut, info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa permohonan itu ditolak. Ya, prosesnya tetap berlanjut. Apakah nanti Saudara HK akan dilakukan pemanggilan selama proses pra peradilan, itu nanti dikembalikan kepada penyidik lagi. Intinya permohonan sudah diterima, tetapi tanggapan dari KPK itu ditolak. Kenapa? Ya, karena proses peradilan itu merupakan satu ranah tersendiri, ya, dan proses penyidikan itu ranah tersendiri. Jadi ini tidak bisa dicampurkan, tidak bisa disatukan. Tidak berarti kalau proses pra peradilan itu berjalan maka penyidikan berhenti. Tidak, proses penyidikan tetap berjalan. Bila yang bersangkutan mengajukan untuk tidak dipanggil terlebih dahulu, itu merupakan hak tersangka ya, untuk mengajukan, tetapi penyidik juga memiliki kewenangan apabila ingin memanggil, dan seandainya proses tersebut digunakan sebagai alasan untuk tidak hadir, kemungkinan besar penyidik akan menilai itu bukan menjadi salah satu alasan yang patut dan wajar. Demikian. Mas, itu kan suratnya ditujukan untuk pimpinan KPK. Nah, ini yang menolak ini pimpinan atau penyidik, Mas? Yang menginfokan ke saya adalah penyidik, tentunya setelah berkoordinasi dengan atasan, dalam hal ini Direktur Penyidikan, Deputi Penindakan, termasuk dengan pimpinan. Ya. Mas, dari tadi ini kan terkait banyak menanyakan soal materi, tapi saya ingin menanyakan di luar materi. Hasto ini dipanggil, kalau dipanggil lebih dari 10 kali, masalah datang itu sekitar lebih dari 5 kali. Dari pertama datang terus keluar, dia selalu bicara.
Tapi hari ini ketika keluar dia tidak bicara sama sekali. Kira-kira apa sih yang diomongin penyidik sehingga dia tidak bicara hari ini? Apa pihaknya? Apa yang disampaikan penyidik sehingga Hasto tidak bersuara hari ini? Ya, saya tidak bisa menduga-duga ya apa yang disampaikan penyidik. Mungkin beliau sedang kurang enak badan sehingga tidak memiliki keinginan untuk berbicara kepada rekan-rekan dan diwakili oleh kuasa hukum. Apakah ada pembicaraan yang membuat saudara HK tidak ingin berbicara kepada teman-teman jurnalis? Tentunya ini menjadi ranah materi penyidikan. Saya tidak bisa membuka itu karena penyidik juga tidak memberikan delegasi atau kewenangan kepada saya untuk menyampaikan hal tersebut. Demikian, Mas Mario. Apakah memang sudah kehabisan penggunaan hak ingkar 184 yang dimiliki Hasto sehingga tidak bisa menyampaikan? Datang dia ngomong, keluar tidak ngomong. Kira-kira apa yang disampaikan penyidik sehingga tidak bersuara dari sebelum itu ngomong terus? Kira-kira apa sih? Cluenya aja lah minimal. Ya itu kembali lagi saya tidak bisa sampaikan cluenya karena belum dapat clue. Mungkin rekan-rekan bisa bertanya kepada kuasa hukum lebih lanjut ya, atau ke saudara HK langsung. Apakah ada hal-hal tertentu yang membuat yang bersangkutan tidak ingin berbicara kepada rekan-rekan jurnalis pada saat selesai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka? Demikian. Mas, tadi Pak Martin juga menyebut ada kesepakatan dari kuasa hukum dengan tim penyidik terkait materi pemeriksaan. Kesepakatan apa itu, Mas? Apakah terkait tidak mengungkap materi pemeriksaan gitu? Kesepakatan apa itu? Pak Martin menyebut itu tadi. Ya, maksudnya kesepakatan apa? Yang disampaikan oleh saudara Mas. Istilahnya terkait materi pemeriksaan ada kesepakatan dengan tim penyidik. Dan ini kita tanyakan pada tim penyidik lagi. Itu konteks kesepakatan itu soal apa itu? Saya juga baru tahu ini ada kesepakatan yang disampaikan sama Mas Rizky ya. Ya, tentunya penyidik dalam hal ini Satgas yang menangani perkara termasuk yang melakukan pemeriksaan bekerja secara profesional, prosedural dan proporsional. Ya, saya kurang memahami apa yang dimaksud kesepakatan oleh saudara Magdir. Apakah beliau mungkin menyampaikan terkait surat pengajuan tadi yang disampaikan salah satu rekan jurnalis bahwa tidak akan dilakukan pemeriksaan? Kalau itu sudah saya jawab bahwa proses penyidikan tetap berjalan. Ya, artinya KPK menolak pengajuan tersebut. Namun, apakah penyidik akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan selama proses peradilan berlangsung atau setelah itu? Tentunya kita kembalikan